Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Novita. Saya Dereza. Saya Zidwi Amanda. Saya Stianingsih. Di sini kami akan membahas materi mengenai bagaimana peran koperasi syariah dalam membangun ekonomi berbasis syariah. Yang pertama, pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga relatif rendah dan bertujuan untuk memajukan tingkat hidup bersama. Sedangkan koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang berprinsip tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya kita beralih ke tujuan koperasi syariah itu sendiri, di mana tujuan koperasi syariah ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya, dan tentu serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tadi, tentunya koperasi syariah ini memiliki peran dan fungsi yang dimana yang pertama itu ada pengembangan potensi dan juga kemampuan anggota, di mana maksud dari ini adalah fokus pada peningkatan kapasitas individu agar dapat mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial baik secara individu maupun kolektif di masyarakat. Yang kedua ada penguatan sumber daya insani, di mana ini maksudnya adalah berorientasi pada pembentukan karakter anggota yang amanah, profesional, konsisten, dan sesuai dengan prinsip ekonomi dan syariah Islam. Selanjutnya yang ketiga ada pembangunan ekonomi nasional berbasis keluarga, di mana ini maksudnya itu berkontribusi pada ekonomi nasional dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagai prinsip dasarnya. Selanjutnya yang keempat itu ada mediator dana, di mana maksudnya mediator dana ini berperan sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana untuk optimalisasi aset sesuai syariah. Selanjutnya yang kelima ada penguatan kelompok anggota, di mana maksudnya ini memberdayakan kelompok-kelompok anggota agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan juga pengelolaan koperasi secara transparan dan juga efektif. Selanjutnya yang keenam itu ada pengembangan kesempatan kerja, di mana ini maksudnya adalah menciptakan dan memperluas lapangan kerja untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan juga masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh di sini ada peningkatan usaha produktif, di mana maksudnya ini adalah mendukung pertumbuhan usaha-usaha anggota yang produktif dan juga berkelanjutan untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Nah, dari 7 prinsip atau keseluruhan prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga nilai-nilai Islam, dan di mana ini itu untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Selanjutnya, penghimpunan dana dari koperasi syariah terdiri dari dua, yaitu modal dan utang. Modal sendiri terdiri dari yang pertama adalah simpanan pokok. Jadi simpanan pokok ini merupakan dana awal yang akan disetorkan oleh anggota. Jumlah simpanan pokok ini sama dan tidak dapat dibedakan antara anggota. Yang kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib ini masuk dalam kategori penghimpunan dana koperasi, sebagaimana simpanan pokok besar kewajibannya itu diputuskan berdasarkan hasil musyawarah para anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang ini dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Yang ketiga adalah dana hibah. Dana hibah ini merupakan dana yang diberikan oleh pihak lain seperti pemerintah, lembaga keuangan, atau individu kepada koperasi syariah secara cuma-cuma tanpa kewajiban pengembalian. Yang terakhir, penghimpunan dana dari modal yaitu dari laba atau rugi, sisa hasil usaha atau SHU. Jadi SHU ini adalah keuntungan yang bersih diperoleh koperasi dari hasil operasionalnya setelah dikurangi semua biaya, beban, dan kewajiban. SHU ini dibagi sesuai dengan aturan yang tercantum dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD atau ART koperasi syariah. Sedangkan penghimpunan dana koperasi dari utang terdiri dari yang pertama
Satu, simpanan sukarela. Jadi simpanan sukarela adalah dana yang disetorkan anggota ke koperasi secara bebas tanpa jumlah minimum atau kewajiban tertentu. Dalam koperasi syariah, simpanan ini dikelola sesuai prinsip syariah tanpa imbal hasil berbasis bunga. Yang kedua ada wadiyah atau titipan. Wadiyah ini adalah dana titipan yang dikelola dengan akad syariah, terbagi menjadi wadiyah amanah atau murni titipan, tidak boleh dikelola oleh koperasi, hanya disimpan. Yang kedua wadiyah yad damanah, titipan yang boleh dikelola koperasi dengan tanggung jawab penuh untuk mengembalikan dana. Yang ketiga ada investasi pihak lain. Jadi investasi pihak lain ini adalah dana yang ditanamkan oleh individu, lembaga, mitra eksternal koperasi syariah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi. Investasi ini dilakukan melalui akad berbasis syariah, seperti yang pertama ada mudharabah atau bagi hasil. Nah, dalam akad ini pihak lain seperti pemilik modal atau sahibul mahal menyerahkan modal kepada koperasi yang bertindak sebagai pengelola mudharib. Keuntungan dari usaha yang dikelola koperasi akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terjadi kelalaian atau kesalahan pengelola. Yang kedua, musyarakah atau kerjasama. Nah, pada akad ini pihak lain dan koperasi sama-sama menyertakan modal untuk usaha bersama. Keuntungannya dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing, sedangkan kerugiannya ditanggung bersama secara proporsional. Selanjutnya, produk-produk yang menunjang koperasi syariah. Yang pertama ada murabahah. Akad jual beli dengan penjual menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan, cocok untuk pembiayaan barang dan oleh koperasi. Yang kedua ada istishana. Akad pemesanan barang sesuai spesifikasi tertentu yang harus diproduksi terlebih dahulu. Pembayaran fleksibel di muka, bertahap atau setelah selesai. Yang ketiga ada sewa atau ijarah. Akad sewa menyewa barang jasa dengan pembayaran yang disepakati. Dapat berakhir dengan perpindahan kepemilikan jika diatur. Yang keempat ada hawalah atau anjak piutang. Pemindahan kewajiban utang kepada pihak lain membantu anggota koperasi memperoleh likuiditas dari piutang mereka. Yang kelima ada adaran atau gadai. Akad gadai dengan barang berharga sebagai jaminan pinjaman. Barang dijual jika utang tidak dilunasi tepat waktu. Selanjutnya yang keenam, ada wakalah atau perwakilan, pemberian kuasa untuk melakukan transaksi atas nama pihak lain seperti pembelian barang atau pengelolaan dana. Selanjutnya yang ketujuh ada kafalah atau penjaminan. Penjaminan kewajiban anggota kepada pihak ketiga sehingga meningkatkan rasa percaya dalam transaksi. Selanjutnya yang kedelapan ada wadiyah atau titipan. Penitipan dana atau barang kepada koperasi yang dijaga dan dikembalikan sesuai permintaan. Selanjutnya yang kesembilan ada qard atau pinjaman lunak. Pinjaman tanpa bunga untuk kebutuhan mendesak atau modal usaha kecil dengan pengambilan pokok pinjaman saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam peran ekonomi syariah dalam membangun ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi umat. Koperasi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem ekonomi konvensional. Dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan menghindari praktik riba, koperasi syariah dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui koperasi syariah, anggota akan mendapatkan pembiayaan yang lebih adil serta pembagian keuntungan yang merata yang mendukung tercapainya kesejahteraan umat. Yang kedua, meningkatkan akses pembiayaan. Salah satu peran utama koperasi syariah adalah menyediakan pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan modal usaha atau konsumsi. Dalam sistem ekonomi syariah, banyak masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, tidak memiliki jaminan, kesulitan untuk mengakses pembiayaan. Nah, koperasi syariah ini hadir dengan menawarkan produk pembiayaan tanpa bunga atau riba, serta berbasis pada prinsip bagi hasil. Hal ini memberikan peluang bagi anggota koperasi
untuk mengembangkan usaha mereka atau memenuhi kebutuhan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Yang ketiga, memperkuat ekonomi lokal. Nah, dengan koperasi syariah ini berperan dalam memperkuat ekonomi lokal dengan mendirikan berbagai unit usaha berbasis koperasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagai contoh, koperasi syariah yang bergerak dalam sektor pertanian, perikanan, atau perdagangan akan memberikan akses kepada anggota untuk memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih murah, serta membuka pasar bagi produk mereka. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, tetapi juga mendongkrak perekonomian daerah dengan memperkuat basis produksi lokal. Yang keempat, meningkatkan kemandirian ekonomi anggota. Salah satu tujuan utama koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi anggotanya. Koperasi syariah memberikan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengelola keuangan pribadi atau usaha mereka dengan lebih bijaksana dan efisien. Sebagai contohnya, koperasi syariah bisa menyediakan kursus tentang cara mengelola uang dan investasi halal, serta memberikan bimbingan terkait pengelolaan usaha agar lebih produktif dan menguntungkan. Yang kelima, mendorong partisipasi anggota dalam aktivitas ekonomi. Koperasi syariah mendorong partisipasi aktif anggotanya dalam berbagai kegiatan ekonomi melalui prinsip musyawarah dan mufakat. Anggota koperasi tidak hanya menjadi konsumen atau penjamin, tetapi juga berperan sebagai pemilik dan pengelola. Melalui musyawarah dan yang dijalankan secara demokratis, anggota dapat berperan dalam pengambilan keputusan yang strategis, baik dalam hal pengelolaan dana, distribusi keuntungan, maupun pengembangan usaha. Partisipasi yang lebih aktif ini memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap koperasi yang pada gilirannya meningkatkan kinerja ekonomi koperasi itu sendiri. Yang keenam, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Koperasi syariah memiliki peran yang besar dalam mendukung perkembangan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah, koperasi syariah membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terjerat praktik riba atau bunga yang memberatkan. Pembiayaan berbasis syariah seperti musyarakah atau kerjasama modal dan juga mudharabah atau bagi hasil yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mengelola keuangan dengan cara yang adil dan transparan. Selain itu, koperasi syariah juga dapat menjadi fasilitator dalam hal pemasaran produk UMKM, sehingga produk lokal bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Selanjutnya, yang ketujuh adalah penyebaran prinsip ekonomi Islam. Koperasi syariah berperan sebagai agen penyebaran prinsip ekonomi Islam dalam masyarakat. Melalui kegiatan operasionalnya, koperasi syariah mendemonstrasikan nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, larangan riba, dan pemerataan kekayaan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, koperasi syariah turut menyuarakan pentingnya distribusi kekayaan yang lebih adil dan pengelolaan ekonomi yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi lembaga yang mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana mengelola keuangan dan bisnis secara sesuai dengan tuntutan Islam. Yang kedelapan adalah membangun kesejahteraan sosial. Maksudnya di sini, koperasi syariah ini tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berfokus pada kesejahteraan sosial anggotanya. Salah satu peran ekonomi syariah sendiri adalah mengalokasikan sebagian keuntungan untuk tujuan sosial melalui program-program seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, koperasi syariah turut berperan
dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, mendukung kegiatan sosial, serta meningkatkan solidaritas di antara anggota. Selain itu, koperasi syariah juga sering terlibat dalam program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum, seperti pendidikan gratis atau pelatihan keterampilan. Yang kesembilan adalah pengembangan kewirausahaan syariah. Artinya, koperasi syariah mendorong pembangunan kewirausahaan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Melalui penyediaan modal dan fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan syariah, koperasi syariah mendukung para wirausahaan dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka. Selain itu, koperasi syariah juga membantu wirausahawan dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan dalam mengelola usaha secara efektif dan efisien. Produk-produk kewirausahaan yang dihasilkan oleh koperasi syariah harus sesuai dengan prinsip halal, baik dalam hal proses produksi maupun pemasaran, yang pada akhirnya akan membantu masyarakat untuk memperkenalkan dan memperkuat pasar ekonomi syariah. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, yang mana koperasi syariah berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional dengan membangun sistem ekonomi yang berbasis pada berkelanjutan, keadilan, dan pemerataan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial, koperasi syariah turut menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan stabil. Koperasi syariah yang tersebar di berbagai daerah juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Selain itu, ekonomi koperasi syariah yang dikelola dengan baik dapat menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkenalkan alternatif sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Demikian hasil dari penyampaian materi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.